Senang sekali mendengar bahwa di tengah sesuatu yang sedih, tetapi kita tetap melihat ada api harapan. Dan malam hari ini itu direpresentasikan oleh Mbak Ilma dan juga Kalis. Saya ke Mbak Ilma dulu. Pasti Mbak Ilma ini sudah melihat banyak hal dari anak-anak yang kehilangan orang tua, sehingga menimbulkan inisiasi untuk gerakan bantu keluarga. Saya ingin dapat gambaran lagi Mbak Ilma, apa yang Anda temui atau kisah-kisah seperti apa yang Mbak dapatkan dari anak-anak ini? Iya, berawal dari kita sama-sama tahu pandemi sudah hampir memasuki 2 tahun ini, dan Juni-Juli yang lalu itu sedang tinggi-tingginya. Dan pada saat itu kebetulan saya sendiri mengalami kena COVID dan sedang isoman. Dan ketika sedang isoman itu saya mendengar speaker masjid menyampaikan berita duka, dan salah satunya itu adalah ayah dari Ismi dan Haki. Hal itu membuat saya terkejut dan saya bilang, ya Allah berikan saya kesehatan, saya akan bantu anak-anak ini karena mereka adalah tetangga saya. Ya. Jadi Mbak Ilma ini termasuk dekat ya dengan keluarga Ismi dan Haki, sehingga tahu betul bahwa bersaudara mereka banyak. Betul. Selama ini ada ayah, Ismi memang tulang punggung keluarga. Ini ayah kembali berpulang, Mbak Ilma langsung berpikir masa depan mereka bagaimana? Betul. Jadi ketika isoman itu pas di bulan Juli ya, saya masih isoman tanggal 15 ayahnya meninggal, dan itu baru 3 hari setelah saya dinyatakan negatif. Saya langsung koordinasi dengan RT setempat dan Satgas COVID di wilayah RW kami, dan saya katakan bahwa kita harus pastikan kondisi anak-anak ini. Lalu saya diingatkan untuk tetap bersabar karena saya juga dalam kondisi yang masih rentan gitu. Setelah itu saya berkomunikasi dengan Mas Farid dan beberapa teman untuk melakukan gerakan-gerakan. Ini pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Karena sambil nonton TV itu kita melihat bahwa waktu itu sudah muncul sejumlah angka di mana anak-anak kita akan terancam kehilangan pengasuhan orang tua. Dari saat itulah kami berusaha untuk riset kecil, mencari data. Jadi kami beranggap bahwa ini tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar data, dan juga bukan untuk mengetahui statistik. Tapi yang kita pikirkan. Jadi Mbak Ilma melihat bahwa begitu banyak korban COVID yang meninggal dunia. Betul. Melihat juga bahwa ini pasti ada keluarga yang ditinggalkan, dan yang lebih penting lagi adalah ada anak-anak di antaranya. Betul. Selain Haki atau Dina, cerita apa lagi yang Mbak Ilma dapatkan? Jadi bermula itu kami berpikir kita lihat tengok di sekitar kita. Jadi kami mendapat ada 4 keluarga, 6 anak yang kehilangan orang tua, dalam hal ini yatim ya. Setelah itu mendapat informasi dari relasi kami, dari teman-teman jaringan, dan banyak pihak yang menyampaikan informasi bahwa ada sejumlah anak yang bisa kita jangkau untuk membantu mereka dengan kapasitas yang kita miliki. Bagaimana bisa mengakses mereka, bisa mengidentifikasi, mendapatkan mereka? Iya, pertama yang kami lakukan setelah menerima informasi berupa data kondisi mereka, ada satu keluarga berapa jumlah anak dan usia, ragam termasuk tinggal di mana, agama apa dan sebagainya, kami melakukan asesmen. Dari asesmen itu kami langsung berada di lapangan seperti yang Dina rasakan, malam kami telepon, besok sorenya kami sudah di rumah. Jadi dari pertemuan itu kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar atau esensial apa yang harus kita berikan dalam kondisi tanggap darurat atau kita menyebut emergency response di dalam bentuk-bentuk kebencanaan. Nah, sorry Mbak Ilma. Itu 50 anak itu dari berapa keluarga? 23 keluarga. 23 keluarga. Artinya dalam satu keluarga itu bisa ada 3, ada 6, ada 2, dan lebih banyak itu 3. Jadi ada satu dan usianya itu beragam. Ada yang masih dalam kandungan 4 bulan, tapi dia punya kakak usia masih balita. Kemudian ada yang seperti Dina, 6 bersaudara, tapi dia usia anak
anak nomor 3 sampai anak bungsu. Kemudian ada juga yang usia 16-17 tahun yang nanti tahun depan akan lanjut kuliah. Ya. Jadi beragam usia, beragam kebutuhan-kebutuhan. Bagaimana sampai di angka 1 juta? Itu untuk per bulannya? Ya, kami menggalang fundraising publik melalui kitabisa.com, di mana kami percaya bahwa orang-orang baik pasti akan menyisihkan rezekinya untuk 50 anak yang terdata di dalam catatan kami. Dari 1 juta yang muncul itu adalah berdasarkan pengalaman kami dalam penjangkauan kasus anak. Itu ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Misalnya pada usia anak masih usia balita, tentu akan lebih banyak nutrisi yang harus dipenuhi. Ya. Kemudian juga ada anak di usia lanjutnya, usia SD atau SMP, pasti akan lebih kita siapkan untuk pendidikan. Apalagi masa Tapi ini semuanya sama, merata 1 juta? merata 1 juta dan itu untuk 4 bulan. 1 juta untuk 4 bulan? Satu anak 4 juta selama 4 bulan. Jadi setiap bulan itu 1 juta. Ya. Dan tentu saja ini yang harus kita pikirkan bersama, jangan hanya berhenti di 4 bulan. Betul.